Kedua, lembaga pendidikan Al-Madani Boarding School tersebut bukan binaan di bawah Robiyatoh Maahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Masih akan saya update terkait dengan The Predator from Bandung, Heri Wirawan. Ini ada statement dari pengurus NU di Bandung yang menurut saya bagus. Ya harus begini biar jelas gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan mengatakan itu bukan pondok pesantren, itu dan sebangsanya lah ya. Tapi tegas saja tentang apa dan siapa Heri dan terkait dengan yayasan atau lembaga yang dibinanya, begitu saja kan jelas. Ini langsung saja baca saya. Ini dibuat oleh pengurus Robiyatoh Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kota Bandung. Di RMI ya, RMI itu bagian dari lembaga di bawah organisasi NU. Di setiap tingkatannya ada ya. Khusus yang mengelola, menangani terkait pondok-pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, diwadahi dalam organisasi namanya RMI, di bagian lembaga di bawah struktural NU. Jadi ada yang nangani pondok namanya RMI, nanganin sekolah ada Ma'arif, nangani ekonomi ada lembaga ekonomi dan seterusnya gitu ya. Pengurus Robiyatoh Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kota Bandung, Bandung 11 Desember 2021. Surat pernyataan perihalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya. Sehubungan dengan terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru Al-Madani Boarding School terhadap murid-muridnya, maka kami pengurus cabang Robiyatoh Maahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama Kota Bandung menyatakan: 1. Mengecam keras terhadap perbuatan oknum guru tersebut. Kedua, lembaga pendidikan Al-Madani Boarding School tersebut bukan binaan di bawah Robiyatoh Maahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama Kota Bandung dalam kurung RMI NU. Demikianlah pernyataan dari pengurus RMI NU Kota Bandung. Semoga Allah tetap melindungi kita semuanya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung 11 Desember 2021. Ditandatangani Ketua Haji Umar Rosadi MPDI, Sekretaris Haji Dadang Lukman MPDI. Nah, ini yang saya maksud begini gitu loh. Jadi masing-masing ormas yang berkepentingan terutama atau khawatir terdampak membuat pernyataan resmi begini kan jelas. Jadi publik nanti mengetahui, menilai, oh ternyata itu pondoknya Heri Wirawan bukan bagian dari pondoknya Nahdlatul Ulama dan seterusnya begitu. Jadi tidak tambah bingung malah nanti. Kan kemarin ada statement yang menurut saya justru menambah bingung publik. Karena seluruh media memberitakan tentang pondok pesantren miliknya Heri Wirawan ini sebagai tempat kejadian perkara atas predator tersebut gitu loh. Nah, orang tahunya kan umum pondok pesantren ya pondok pesantren. Tidak tahu bahwa ada banyak pondok pesantren sesuai dengan lembaga ormas yang di Indonesia itu banyak macamnya gitu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis di Bandung kuat tuh. Dan tenek bengek lah, pondok cingkrang juga banyak. Nah, semakin ini kan jelas
bahwa yang ada di Bandung ini punyanya Wirawan ini bukan bagian dari pondok pesantren di bawah binaan Nahdlatul Ulama. Oke, itu yang saya inginkan. Jadi, nah selanjutnya apa? Selanjutnya adalah satu, terkait dengan kriminalitasnya, kasus kriminalnya yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini biarlah menjadi domain polisi. Polisi akan mengusut itu sampai detail sesuai dengan disiplinnya ya. Siapa yang terlibat, berapa korbannya. Sejauh ini saya ikuti sekitar 21 katanya korbannya. Dan seterusnya sampai kemudian vonis yang akan dijatuhkan. Nah, kita sebagai masyarakat paling bisa bukan menekan tapi meminta agar aparat kepolisian nantinya mengenakan pasal seberat-beratnya kepada pelaku ini karena kurang ajar, biadab gitu ya. Kalau perlu hukum mati mungkin lah itu. Banyak yang meminta hukum kebiri ya, itu juga wajar, normal. Nah selanjutnya bagi ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah atau yang lain di Bandung, berikutnya adalah ikut membantu dari sisi yang lain. Misalnya begini, menginvestigasi siapa sebenarnya Heri Wirawan ini, alirannya apa, begitu ya. Terus terkait dengan perbuatan kriminalnya ini di luar konteks hukum ya, apakah ini hanya murni dilakukan oleh oknum Heri Wirawan secara personal sebagai human, sebagai manusia, karena memang kelainan jiwanya, karena mengidap pedofil misalkan, ataukah memang terkait dengan sebuah ideologi yang dipahami atau diajarkan selama ini. Ini perlu juga saya kira ini ditelisik untuk ikut menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas. Tidak hanya dari sisi hukum kriminalnya saja gitu. Jadi misalkan kalau ditemukan bahwa ternyata ini murni kasus pedofilia karena sikap predator atau kelainan seksual yang dialami oleh Heri Wirawan, kan solusinya jelas, yakni psikolog ini mungkin perlu terjun untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar bisa terhindar dari bahaya ini. Nah, kalau misalkan terkait dengan aliran, ideologi sesat, kepercayaan sesat, nah ini tugasnya tokoh-tokoh agama, ormas-ormas agama gitu loh. Misalkan kesesatannya karena ideologi yang dipahami secara masif oleh kelompok tertentu, kelompok radikal misalkan, seperti yang dianut oleh kelompok radikal di Suriah, kelompok ISIS. Ini kan juga menganut paham perbudakan terhadap wanita seperti ini, sehingga memperlakukan wanita untuk kejahatan atau objek seksual semau-maunya. Itu berlangsung di Suriah. Ada ribuan wanita dijadikan budak seks di Suriah. Sama melahirkan anak-anak dibiarkan, ditelantarkan, pokoknya dipandang bukan manusia lah. Ada ratusan ribuan anak-anak lahir dari kombatan-kombatan ISIS yang memperkosa wanita yang dianggap sebagai budak di sana. Nah, kalau ini yang terjadi kan PR berikutnya adalah bagaimana mengatasi ideologi dan keyakinan bejat, keyakinan kurang ajar ini. Nah, ini tugasnya kita semuanya, tugasnya tokoh-tokoh agama setempat, dan tidak hanya Bandung saya kira, tidak hanya Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia. Karena dikhawatirkan aliran-aliran keras radikal yang memakai paham kurang ajar ini bisa juga sudah menyebar di seluruh tanah air. Nah, kan begitu. Jadi tidak hanya sekedar menyatakan ini bukan bagian dari kami, kemudian selesai tanpa melakukan follow up lebih jauh. Saya kira perlu dilakukan follow up berikutnya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama kita, Gus Yakut kemarin akan melakukan investigasi, mitigasi ke seluruh kantor urusan agama sampai di tingkat bawah. Betul, saya sepakat itu. Telusuri apakah ini hanya persoalan pribadinya Heri Wirawan yang memang mengidap kecanduan seksual, ataukah terkait dengan ideologi aliran Islam garis keras sebagaimana ISIS melakukan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh ya, saya sore ini berada di Gubuk Sabin, warung kopi, warung makan, minum-minum ya, di daerah Purwokerto, tidak jauh dari stasiun kereta api Purwokerto, tepatnya di desa
pupusan ya. Ini enak tempatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.